Oke, mungkin saya buka aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Oke, mungkin ini agak berbeda ya. Mungkin kalau kita seperti biasanya, seperti biasanya kita matematika ya. Mungkin apa namanya? eh, ini matkulnya kan beda ya, PKS gitu ya. Nah, mungkin kalau nanti ada yang masih kurang masih belum jelas, nanti coba langsung resen aja ya. Karena kan ini berbeda gitu ya. Ini juga agak lebih sulit gitu ya, apalagi yang baru gitu ya. Yang baru mempelajari namanya pemrograman ya. Nah, kebetulan juga aspek kalian itu kalau nggak salah juga kawan saya juga. Jadi mungkin ya sekalian aja lah ya. Kalau nggak salah Kak Fadil ya, benar ya? Kak Fadil Nurdiansyah benar nggak? Atau yang salah ya? Halo, halo. Apa suara? Oh ya benar ya, oke. Ya, jadi eh, apa namanya? Ya nanti kalau misalkan ditanyain langsung ditanyain aja deh. Nggak perlu ya resen-resen aja gitu ya. Oke, mungkin di sini apa namanya? Di sini sebentar saya itu. Ada- Ya, di sini nanti kita bahas secara singkat aja untuk materi. Terus setelah itu kita langsung bahas soal apa UTS ya, UTS tahun lalu. Kebetulan saya punya filenya yang kebetulan juga kesimpan di laptop saya. Jadi eh, nanti sekalian aja gitu ya. Paling kita ngambil hanya beberapa soal ataupun ya kalau sempat gitu ya. Kalau sempat ya kita coba semuanya gitu ya. Oh ya sebelum itu mungkin mau nanya nih buat semuanya. Kira-kira besok kalian ada kelas nggak? Maksudnya daripada saya kemalaman nanti besok kalian kelas agak terganggu gitu. Gimana? Kalian ada kelas nggak? Halo, halo. Ini suara Kayaknya saya ada mas. core prodi deh, Kak. Gimana? Adanya yang prodi gitu, Kak. Jadi ada yang ada yang enggak. Oke, kalau boleh tahu itu prodi apa tuh? Kalau nggak salah tadi, ya gimana tuh? Biologi, Kak. Biologi ya, oke. Bentar ya. Tadi kalau nggak salah dari perwakilannya bilang, ya cuma biologi ya. Itu kira-kira jam pagi atau siang kah? Biasanya biar nggak terlalu, biar saya bisa buru. Pagi ya? Pagi? Atau siang? Atau sore? Atau online atau gimana? Kalau ini chat aja ya, langsung bilang ya. Maksudnya biar nanti ini saya langsung kita percepat lah gitu untuk materi gitu ya. Oke, mungkin langsung aja saya share screen ya. Ini saya pakai materi eh, kelas asprak saya gitu ya. Kelas asprak saya ini di TPB apa namanya? TPB 37 gitu ya. TPB 3, TPB 37. Jadi kalau memang di sini tulisan 37 ya memang itu asprak saya, kelas asprak saya gitu ya. Jadi kalau misalkan ada ditanya langsung resen atau chat aja. Chat terusin aja ke saya tuhnya itu ke saya gitu ya. Oke, mungkin langsung aja ya untuk mempersingkat waktu. Nah, di sini kita belajar tentang pengantar komputer dan software gitu ya. Nah, simpelnya ini kita belajar tentang flogoritem atau DFC-PP gitu ya. Di sini untuk modulnya ini itu ada 6 orang yang buat 6 serangkai lah kalau kami gitu ya ngomongnya. Jadi ini dari anak informatika semua ya kebetulan ya. Oke, mungkin sekilas saja. Oke, lanjut. Oke, saya bukin laser pointer dulu. Oke, di sini kita belajar beberapa materi. Ini secara singkat aja karena ini lumayan banyak juga gitu ya. Ya, jadi di sini kita belajar review tentang flogoritem.
Algoritma itu apa sih Bang? Dasar pemrograman itu apa sih Bang? Terus percabangan itu apa sih Bang gitu ya. Jadi algoritma itu singkatnya itu adalah visual. Visual yang dimana kita langkah awal lah untuk mempelajari namanya sebuah pemrograman. Pemrograman C++. Jadi kalian kalau memang masih kurang nih untuk ngodingnya, boleh nih mulai dari algoritma. Terus dasar pemrograman. Nah, dasar pemrograman ini, ini saya record ya. Ya, dasar pemrograman ini ya dasar. Jadi apa namanya? Kalau dibilang sih dasarnya lah, simpelnya lah dulu untuk mempelajari suatu pemrograman ya. Mungkin dari tipe datanya, mungkin dari apa namanya? Mungkin dari unsur-unsur lainnya lah yang dibutuhkan sama dasar pemrograman. Terus habis itu ketika kalian sudah belajar nih, sudah memahami atau sudah kalau dibilang sudah hatam lah terkait dasar pemrograman ya bisa lanjut ke langkah selanjutnya itu ke percabangan. Jadi lebih mempelajari lebih dalam lagi lah tentang percabangan. Mungkin kalau sekarang kalian belajar namanya perulangan, nanti juga kalian belajar yang lain gitu. Jadi ketika kalian sudah menguasai di materi yang kedua, itu nanti ya semoga gitu bisa juga memahami yang di percabangan. Karena biasanya kalau sudah memahami di dasar pemrograman, ya di percabangan pun juga bisa gitu ya. Oke, mungkin lanjut. Oke, di sini algoritma ya. Kuncinya itu ada 3 gitu ya. Yang pertama dia ini algoritma ini khusus untuk pemula gitu ya. Apalagi buat teman-teman yang memang baru terjun atau baru mempelajari gitu ya di bidang pemrograman khususnya di PKS gitu ya. Terus juga di sini ada kata kunci kedua yaitu gratis ya, pastinya algoritma juga gratis gitu ya. Terus juga sederhana gitu. Ini lanjut. Nah, di sini di algoritma mungkin sudah diterangin sama kakak-kakak aspraknya yang di kelas ya. Jadi, bentar ya. Oke, sorry ya. Jadi singkatnya di apa namanya di algoritma ini ada namanya 4 bagian, 4 sub gitu ya. Jadi ini bagian utamanya, ini subnya. Jadi terbagi beberapa sub gitu ya. Di sini yang pertama ada sub input atau output. Simpelnya input ini in gitu ya, dari kata in. Berarti apa? Masukan gitu ya. Terus output itu adalah keluaran gitu. Jadi input itu ya kita inputin seperti halnya nih kalian memasukkan atau kalian mengisi Google Form gitu ya, mengisi Google Form. Misalkan nih kan ada nama mahasiswa terus ngisi namanya gitu ya. Nah, nanti ada analoginya gitu ya. Nah, nama mahasiswa yang kita inputkan itu misalkan di sini namanya siapa nih? Misalkan Bagas Sandi gitu ya. Nah, Bagas Sandi ini mau mengisi form. Formnya ini ya pastinya terdiri dari nama, NIM, ataupun kelas gitu. Kayak misalkan mengisi presensi. Nah, yang kita isikan itu adalah inputannya. Terus ada keterangan tuh di atasnya kan, nama mahasiswa. Nah, nama mahasiswanya itu adalah outputannya, yang berarti keluaran gitu. Jadi apa yang kita tulis itu di outputnya itu nanti langsung keluar. Mau kalian tulis puisi kah, mau kalian tulis nama kalian ya keluar gitu. Terus input itu berarti masukan. Gitu. Misalkan kayak outputnya nama, ya berarti kita harus menginputkan apa? Nah, nama. Jadi input ini harus disesuaikan juga dengan apa? Dengan outputan, gitu ya. Oke, ini mungkin masih simpel gitu ya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada namanya variabel. Variabel itu simpelnya suatu apa namanya? Permisalan lah. Kalau di matematika kan misalkan nih ada apa namanya? Ada sebuah persamaan terus kita wakili dengan x gitu ya. Nah, begitupun juga variabel. Nah, itu namanya variabel gitu. Misalkan kita punya ada 5x kuadrat atau misalkan pangkat 3c gitu ya. Misalkan kalau di di soal apa itu ya? Di matriks ya. Matriks atau persamaan linear. Pokoknya di fungsi transenden gitu ya. Nah, pangkat 3C gitu. Pangkat 3C kalau kita misalin adalah X. Nah, X itu adalah variabel. Jadi variabel itu adalah permisalan dari
suatu yang mau kita perwakilannya lah gitu kalau ngomongnya. Misalkan di suatu kelas ada yang namanya perwakilan, gitu, perwakilan kelas ya gitu kan. Nah, begitupun juga dengan variabel. Variabel itu mewakili dari apa yang mau kita isiin. Misalkan nama mahasiswa ya berarti apa nama variabelnya? Nama mahasiswa. Begitupun juga kayak assign. Nah, jadi di sini variabel ini ada dua, declare dengan assign. Declare ini apa, Bang? Declare ini kayak kalian menginputkan tipe data dengan variabel. Misalkan nih, integer. Integer itu kan apa? Angka bilangan bulat. Gitu. Jadi declare ini, gitu ya. Declare ini artinya tipe data. Ini tipe data, gitu ya. Tipe data dengan apa? Dengan variabel. Saya singkat aja var. Jadi declare ini artinya deklarasi kalau di Indonesia gitu ya. Jadi mendeklarasikan tipe data dengan variabel. Biar apa? Selaras gitu ya. Nah, terus apa nih Bang assign? Assign itu kalian kayak misalkan disuruh membuat sebuah program luas segitiga gitu ya, luas segitiga. Nah, luas segitiganya itu apa? Rumusnya gitu ya. Kayak apa? Apa luas segitiga? Ada yang tahu? Luas segitiga. Luas segitiga tuh. Masa nggak tahu tuh luas segitiga apa? Tengah kali tinggi. Setengah alas kali tinggi gitu ya. Nah, penulisannya gimana Bang kalau misalkan rumus gitu ya? Berarti apa? Alas A bintang T garis miring 2. Nah, inilah yang dinamakan apa? Assign. Jadi kalau kalian ingat nih, assignment gitu kalau bahasa Inggrisnya ya. Jadi kita mengumumkan atau mendeklarasikan suatu rumus. Bukan tipe data lagi, bukan. Pasti nanti ada yang nanya juga, Bang, kenapa nggak assign aja? Kan sama-sama kita mengumumkan juga. Ya memang, tapi perbedaannya di sini declare ini tipe data dengan variabel. Terus assign ini nggak jauh-jauhnya dari rumus gitu. Prosesnya lah, rumus lah benar gitu. Kayak misalkan alas kali tinggi atau rumus luas segitiga ataupun yang lain lah. Intinya itu memang sebuah rumus gitu ya assign. Oke. Terus lanjut lagi. Di sini ada namanya kontrol. Jadi kontrol ini adalah mengontrol ya, kalau ngomongnya kontrol ini ya kita mengatur suatu kayak misalkan kalian mau mendaftar di perguruan tinggi negeri gitu ya. Nah, di sini ada syarat-syaratnya gitu kan. Nah, itu namanya dikontrol. Jadi kalian itu dikontrol untuk memenuhi syarat kita. Begitupun juga dengan yang di sini di if. If itu kan kalau kalian Indonesiain apa artinya? Bahasa Indonesianya apa? Kalian tahu nggak bahasa Indonesia if itu apa? Halo. Bahasa Indonesia if apa? Waduh, nggak tahu nih. Halo. Jika, Bang. Bahasa jika ya. Nah, jadi bahasa Indonesia jika. Jadi ketika kalian arti nih, jadi if jika ini maka ini. Jadi kayak ada sebabnya, ada akibatnya. Gitu. Jadi jika syarat kalian jika nilai kalian 80, lebih dari 80 kalian mendapatkan apa? Jadi kita itu dikontrol dengan ada beberapa syarat gitu. Namanya juga kontrol. Ada syarat-syaratnya lah gitu. Contohnya kayak tadi kita mau masuk PTN, kita juga harus ada syarat-syaratnya gitu ya. Terus di sini call. Call ini nanti kita memanggil tipe data, tapi masih belum terlalu dibutuhkan gitu ya. Kontrol. Jadi biasanya masih pentingan di if gitu karena kalian juga sudah belajar namanya percabangan yaitu nanti if gitu ya. Jadi itu kontrol. Nah di sini nanti belajar looping. Nah looping ini ya kalian sudah belajar sekarang gitu ya looping. Mungkin kalau masih awalnya ini di for, ada for. Terus setelah for ada while, ada while, ada do. Terus nanti ada gabungannya do while. Gitu. Nanti kita belajar lebih lanjut aja. Mungkin itu materi UAS sih harusnya. Itu ya. Karena di sini UTS mungkin kita skip dulu aja ya. Oke, di sini nanti operator. Nah, nanti operator nanti ada bahasa Indonesia-nya. Mungkin ini saya skip aja karena ini memang bahasa Inggris ya. Jadi mungkin teman-teman masih sulit memahami gitu ya. Mungkin kita skip aja dulu. Nah, kita lanjut di sini apa?
CPP gitu ya, atau C++. Gitu ya. C++ ini kalau sejarahnya itu adalah turunan dari apa? Ya bahasa C lah gitu ya, bahasa C doang, C pagar gitu artinya. Nah, di sini kuncinya apa, Bang? Nah, biasanya nanti di soal-soal kayak gitu, mungkin soal UTS tahun lalu juga keluar. Jadi paradigma yang mengatur seluruh pemrograman itu apa, paradigma apa? Prosedural. Jadi harus dipahami juga, bukan hanya dalamnya saja, tapi definisinya pun juga harus dipahami, karena itu apa namanya, keluar gitu di UTS ya, khususnya di UTS tahun lalu itu juga keluar. Nah, terus CPP ini juga sensitif gitu, nggak kayak cewek juga ya, cewek juga kadang sensitif gitu ya. Tapi ya CPP pun juga, kalau cewek kan apa namanya, sensitifnya paling karena apalah, suatu tindakan atau apa yang kita lakuin gitu terhadap dia. Nah, begitu pun juga dengan CPP. CPP ini sensitif karena kekurangan apa? Kurangnya apa, tanda K, terus typo, terus nggak jauh-jauhnya dari apa, kurangnya tanda titik koma gitu, ataupun salah gitu menuliskan, kayak include jadinya cuma kurang atau kurang tanda pagar. Jadi itu mempengaruhi juga di CPP gitu ya. Jadi itu namanya bahasa sensitif. Jadi harus benar-benar teliti lah dalam bahasa pemrograman C++. Jadi jangan kurang lah, intinya harus kayak perfect lah, harus perfect lah gitulah ya, seperti halnya cewek gitu tadi ya, sensitif gitu. Oke, nah di sini latihan mungkin kita skip aja karena ada solusi aja langsung biar persingkat waktu. Nah, inilah yang tadi saya awal saya bicarain gitu ya, terkait dengan form presensi. Jadi kalau kita analogin ya layaknya kayak form presensi. Jadi ada nama mahasiswa, ada NIM gitu ya. Nah, nama mahasiswa ini apa, Bang? Outputnya gitu ya. Nama mahasiswa itu adalah outputnya. Sedangkan isinya itu, apa yang mau kita isiin itu adalah inputnya gitu ya. Kalau memang kalian masih belum paham nih, apa Bang COT itu, apa itu Bang CIN itu ya. Nah, kalau kalian masih apa namanya, masih bingung gitu ya, COT itu gimana Bang ya, COT itu dari kata out aja. Out artinya keluaran gitu. Kalau kalian cara mengingatnya itu adalah out itu artinya keluaran. Berarti apa yang kita tulis, apa yang kita input, kita tuliskan di suatu baris atau line COT itu nanti akan keluar semuanya. Karena memang dia langsung mengeluarkan. Sedangkan input itu ya namanya artinya input. Berarti kita harus memasuki atau data kah atau nama kah gitu ya. Jadi analoginya seperti itu. Nah, kalau COT ini tandanya itu ke kiri gitu. Ke kiri. Jadi COT itu ya biasanya kalau ke dalam kan ke kanan gitu ya, ke dalam gitu, ke kanan. Tapi kalau menurut saya ingatnya aja COT artinya out, keluar, tapi ngarahnya ke kiri gitu ya. 2 kali gitu, kurang dari. Begitu pun juga dengan in gitu ya. Tapi bedanya ya ke kanan gitu ya tandanya ya. Itu kalau C-in gitu ya. Nah, jadi analoginya seperti itu. Begitu juga dengan NIM, Bang. Ya, NIM itu ya sama. Jadi outputnya NIM, inputnya apa? NIM gitu ya, CIN NIM. Jangan lupa lah intinya, hati-hati aja gitu. Ya, kurang dari, lebih dari. Oke, di sini tahapannya nih. Sorry. Nah, ini mungkin contoh tadi ya. Contohnya membuat sebuah program luas segi, menghitung luas segi 3. Nah, oke, di sini apa nih yang dibutuhin, Bang? Ya, pertama kita secara singkatnya dulu deh. Ini tahapnya. Biasanya kan kalau output, input, proses output gitu ya. Tapi kalau di modul PKS tahu saya cuma output, input, sama proses. Sedangkan harusnya output juga harus dibutuhin untuk menghasilkan atau mengeluarkan tampilan dari prosesnya gitu ya. Nah, di sini output ini yang kita butuhin gitu. Yang kita butuhin apa? Alas dan tinggi gitu ya. Gitu. Jadi di segitiga itu butuhnya apa aja kalau boleh tahu untuk mencari luas segitiga? Kira-kira apa aja tuh? Ada yang tahu nggak? Butuhnya luas segitiga itu apa aja? Kira-kira. Dari rumus tadi, luas segitiga itu apa? Alas kali tinggi bagi 2. Kira-kira apa aja yang dibutuhin?
untuk mencari luas gitu? Apa aja? Alas. Ya, alas. Terus? Alas. Tinggi. Tinggi. Gitu ya. Oke. Tinggi ya. Nah, jadi yang dibutuhin cuma dua ini. Tapi seharusnya kalau ditanya nih, variabel apa nih untuk mencari luas segitiga? Jangan lupa juga dengan luas. Gitu. Luas itu termasuk variabel. Gitu ya. Ini namanya, ya tadi kan alas tinggi gitu ya. Nah, lanjut lagi. Di sini output. Output ini artinya keluaran. Jadi, misalkan kayak tadi alas segitiga, tinggi segitiga, input, alas, tinggi, gitu ya. Jadi, outputnya ini ya ini alas segitiga dan tinggi. Nah, terus apa Bang? Ya terus kita mau nginputin dari ini. Jadi dari alas segitiga, kita butuh nih angka-angkanya nih. Karena kita mau butuhin gitu ya. Ya udah kita masukin di mana? Di input. Alas segitiganya pakai apa variabel alas. Boleh nih kalau alas underscore segitiga. Intinya kalian paham lah, nanti ada saya kasih lah sedikit terkait cara apa namanya? Cara menuliskan variabel dengan benar gitu ya. Biar kalian nggak salah gitu, biar nggak bingung lah gitu. Karena kadang slip lah teman-teman mungkin ya. Kayak variabel atas sama bawah itu nggak beda gitu. Jadi saya kasih cobalah. Nah, lanjut lagi. Di sini input. Di sini input ini alas dan tinggi gitu ya. Alas dan tinggi. Terus setelah kita sudah menginputkan apa Bang? Ya kita proses. Prosesnya ini butuh dari mana? Dari input ini. Ya dari alas dan tinggi. Karena luas segitiga apa Bang? Ya alas kali tinggi bagi 2. Ya ada alasnya berapa tadi? Misalkan saya masukin berapa? 5 lah. Atau 2 aja deh singkatnya. 2. Terus di sini 2. Berarti nanti kalian inputin. Terus tingginya berapa Bang? Ya bebas kalian aja lah, misalkan 4 gitu ya. Ya udah masukin di sini 4 ke proses. Ya udah tinggal di apa? Diproses saja. Berarti apa? 2 kali 4 bagi 2. 8 bagi 2. 4. Berarti tampilannya di mana, Bang? Di sininya, di outputannya. Makanya saya mungkin ngerevisi ya yang di modul PKS itu kalau outputnya ini juga dibutuhkan. Apa outputnya? Hasil dari proses. Bukan hanya proses aja yang kita ini, tapi juga butuh hasil dari prosesnya gitu ya. Jadi outputnya ini luas segitiga. Nah, kira-kira nih di sini beda nggak luas segitiga dengan luas di sini? Gitu. Beda kan? Nah, ini variabel luas segitiga loh. Padahal di sini juga variabel luas. Jadi ini apa? Bertolakan. Jadi nanti kalau kalian buat programnya salah. Jadi di sini harusnya apa nih? Gitu. Di sini harusnya luas segitiga juga. Jadi luas underscore segitiga gitu ya. Gitu ya. Simpelnya gitu. Jadi ini juga harus diperhatiin gitu. Karena ini beda. Ini di sini luas underscore segitiga, di sini luas doang. Salah gitu. Itu namanya perbedaan atau tidak konsistensi atau inkonsistensi lah dengan variabel. Gitu ya. Nah, di sini programnya nih gitu ya, simpelnya gitu. Nanti kita pelajari satu-satu kok, simpelnya gitu aja gimana. Ini apa Bang? Yang garis-garis miring 2 kali ini Bang, ini apa ini tanda pagar ini? Ini apa ini dalam kurung ini gitu ya. Nanti sebelahnya. Oke. Oke, lanjut ya. Nah, di sini apa Bang yang garis miring ini? 2 kali ini. Itu artinya komentar. Kalian itu komentar ya simpelnya ini jadi penanda lah. Penanda kalian misalkan kalian bingung nih di suatu program gitu. Misalkan nih kalian di out ini masih bingung nih, ini apa gitu. Jadi tulis komentar aja gitu. Gitu ya. Komentar 2 kali garis miring 2 kali gitu ya. Jadi ini ada garis miring 2 kali, ada garis bintang garis gitu ya. Jadi ada 2 komentar gitu. Ya. Jadi itu biasanya disimbolkan dengan apa? Dengan garis miring 2 kali sama garis bintang garis. Nah, contohnya kayak gini. Gitu ya. Garis miring kayak nama saya gitu. Terus misalkan apalah nama kalian, NIM kalian,
subjek atau project kalian gitu. Nah, di sini yang tanda bintang, garis bintang, bintang garis, ya ini range-nya besar. Nah, perbedaannya apa sih Bang? Apa namanya? Perbedaan dua ini gitu. Kalau yang garis miring 2 kali, itu range-nya itu cuma sekali doang, cuma 1 baris itu aja lah tok. Lain satu lah ngomongnya. Baris pertama gitu. Sedangkan garis bintang ini, bintang garis ini banyak, bisa kalian mau spasiin ke bawah, mau kalian enterin ke bawah. Contohnya nih, kalau kita langsung ke CPP-nya gitu ya. Ntar saya stop share dulu. Ke CPP juga. FC, CPP gitu ya. Bentar ya. CTF. Ini kita tap ke gitu ya. Ya mungkin saya share screen gitu dulu ya. Share screen. Oke. Mungkin udah terlihat ya, ini juga udah kelihatan di sini. Ini, aduh, ketutupan nggak ini? Enggak kan ya? Ketutupan nggak ini? Layer saya, project saya. Kelihatan nggak? Kelihatan Bang. Oke, kelihatan ya. Oke, thank you. Oke, jadi perbedaan yang komentar yang ada 2 ini apa Bang? Gitu. Ya, saya buktiin aja nih. Mungkin pembuktiannya lah ya. Jadi kalau misalkan saya garis miring 2 kali, misalkan di sini saya ngambil siapa nih? Saya ngambil Randi dah. Randi Wibowo misalkan gitu ya. Randi Wibowo. Jadi cuma hanya 1 baris doang, lain 1 baris ini doang nih, toh sampai panjang sana gitu. Maksudnya, gitu. Gitu doang. Sedangkan kalau yang garis miring bintang garis miring itu panjang. Jadi misalkan di sini garis bintang. Nah, misalkan kalian di sini misalkan mau buat puisi lah. Misalkan atau kalian mau buat namanya, misalkan namanya di sini nih, misalkan Randi. Ini kurang ya gitu ya. Gitu ya. Di sini Randi Wibowo. Misalkan NIM-nya atau asalnya atau pacarnya siapa gitu. Baru di sini apa? Bintang garis miring. Ini penutupnya gitulah gitu ya. Ini tutupnya. Ini buka tutup. Berarti ada buka ada tutup gitu. Bedanya itu doang. Jadi kalau garis miring yang nggak ada buka tutup, terus juga range-nya cuma sedikit, cuma 1 baris tok doang. Sedangkan garis bintang garis itu panjang gitu, mau sepanjang luas samudra ya tetap masih bisa gitu, garis bintang garis gitu ya. Jadi setelah kalian ganti baris, kalian udah tutup nih komentar dari sini ke sini ya, kalian udah ganti baris lagi, udah beda nih. Nah, udah hitam kan, dia udah tulisan hitam gitu, bukan tulisan komentar lagi gitu. Itu perbedaan dari garis miring yang 2 jenis itu. Mungkin udah jelas ya gitu ya. Jadi bisa kalian mau pakai garis miring 2 kali Kak, mau garis miring bintang garis itu tergantung kalian aja. Gitu. Tapi kalau memudahkan ya enaknya pakai garis bintang garis. Jangan sampai lupa gitu. Jangan nanti garis miringnya dibuat ngadap kemana? Ngadap ke, kalau ini kan ke kanan gitu ya, ke sana gitu. Ngadap ke kiri gitu. Ya jangan keterkecoh gitu. Ini cuma pengecoh doang gitu. Gitu ya. Oke, lanjut. Nah, di sini mungkin kalau sama Sprak-nya dijelasin juga nggak tahu ya. Mungkin sama kakak Asprak yang TBB kalian gitu ya. Ini nggak tahu dijelasin apa enggak. Jadi IOStream ini artinya library gitu ya. Library atau perpustakaan lah ngomongnya. Kalau bahasa Indonesianya gitu ya. Perpustakaan dari C++ gitu. Perpustakaan dari C++. Jadi ini bukan sembarangan kalian inputin, ini apa Bang alasannya IOStream? Bisa nih kalian cek di sini nih. Di https://n.cppreference.com/w/cpp/header gitu ya. Ini pembuktiannya gitu. Jadi kalian bukan hanya ini, juga ada buktinya gitu bahwa ini juga IOStream gitu. Nanti banyak gitu, IOStream ada yang lain gitu ya. Itu namanya library. Terus apa Bang yang using namespace ini?
yang kita selalu tulis terus tuh gitu ya. Jadi using namespace ini adalah fungsi class. Jadi fungsi class atau file yang terdapat dalam namespace std ini namanya juga subnya dari CPP gitu. Di mana kita mendeklarasikan suatu tipe data, itu namanya using namespace std. Nah, mungkin sampai sini mungkin masih kebayang gitu, masih paham gitu ya. Nah, lanjut lagi. Oke. Mungkin saya kebut dikit ya. Jadi ini integer main. Integer main ini fungsinya fungsi utama. Kalian misalkan kalian masukin nih kan, biasanya kalian masukin return 0 gitu ya. Nah, return 0 itu artinya mengembalikan nilai 0 ke awal, maksudnya mengembalikan nilai ke awal. Jadi kembali ke integer main gitu. Itu namanya fungsi utama gitu, integer main. Jadi dia mengembalikan nilainya kembali gitu. Nah, itu namanya fungsi utama atau integer main yang biasa kalian terus tulis gitu ya. Nah, integer main ya selalu diakhiri dan diawali dan diakhiri dengan tanda kurung awal gitu ya. Oke. Nah, di sini nih, ini yang harus pentingnya, penting banget lah. Jadi di sini ada tipe data, ada variabel. Jadi di sini tipe data ini mungkin tipe data kalau mau selaras dengan variabel ini harus sama-sama sesuai gitu. Kalau misalkan salah satunya beda gitu, tidak selaras atau ngomong tidak sesuai, itu nggak selaras nanti jatuhnya. Misalkan di sini alas ini kan pastinya kalau nggak jauh-jauh dari angka gitu kan ya. Kalau nggak angka apa? Angka yang bilangan bulat, gitu, bilangan bulat gitu ya. Kalau nggak apa? Desimal, tapi kan jarang biasanya ya. Gitu, desimal. Nah, di sini bilangan bulat. Bilangan bulat berarti pakai apa? Pakai integer atau int gitu ya. Terus kalau desimal itu apa? Float gitu ya, float. Gitu ya, float. Jadi harus disesuaikan juga. Nah, maksudnya disesuaikan itu gimana, Bang? Nanti ketika kalian inputin di alas ataupun tinggi, itu harus sesuai dengan tipe datanya. Jangan kalian masukin desimal tapi kalian buatnya di sini integer, ya salah gitu. Jadi harus sesuai juga, harus selaras gitu ya, variabel dengan tipe data gitu. Mungkin sekilas gitu ya. Nah, di sini tipe-tipe data, kalau di kelas saya kasih tipe-tipe datanya. Di situ ada integer, ada string, singkatnya string doang, terus float pakai float, jadi huruf kecil semua ya gitu. Tipe datanya pun juga harus huruf kecil semua. Jadi integer itu tipe bilangan bulat. Terus kalau string itu dia kalimat, misalkan kayak nama. Kalian nanti kan inputin namanya itu bukan angka, misalkan nama saya masa KEF1N gitu kan, enggak. Jadi kan cuma integer ini bilangan semua. Kalau string ini kalimat, kayak misalkan nama kalian, misalkan tadi siapa, Rido gitu ya, Rido Wibowo gitu ya. Jadi itu kalimat. Terus float, contohnya kayak apa, Bang? Kayak IPK ataupun suhu gitu ya. Kalau char gimana, Bang? Ya kayak pilihan ganda, kalau nggak A, B, atau C, atau D, atau E gitu. Biasanya dipakai di mana nanti? Di switch case gitu ya. Nah, contohnya kayak gini nih. Di sini ada umur, ada jam, bulan gitu ya. Kalau di integer, string ada nama, kota, merek, dan lain-lain. Terus juga float, IPK, suhu badan yang memang dalam bentuk desimal gitu ya. Kadang kalau suhu yang bukan desimal ya berarti masuknya kemana? Ke integer. Jadi disesuaikan kembali lah. Apa yang kalian inputin juga harus sesuai dengan tipe datanya gitu. Jangan berbeda gitu. Kalau char gimana ya, permisalan kayak pilihan ganda tadi, kalau nggak A, B, atau C atau yang lainnya gitu. Gitu ya. Dan seterusnya. Oke, lanjut. Ini tadi udah, mungkin ini cuma dilihat lagi ya. Nah, di sini nih, ini yang baru saya bilang tadi ya. Jadi ada tips nih kalau mau membuat sebuah variabel, jadi nggak asal-asalan gitu ya. Jadi
Oke, lanjut lagi. Ya, di sini variabel. Variabel ini pertama harus konsisten sampai akhir. Misalkan kayak tadi, kalian tulisnya luas segitiga, ya udah luas segitiga, jangan berubah. Kayak misalkan cuma luas aja diganti, jangan. Jadi harus konsisten. Dia harus konsisten. Terus disarankan harus menggunakan apa? Huruf kecil. Jadi huruf kecil juga itu mungkin lebih mempermudah kalian mengingat lah variabel nanti selanjutnya yang akan kalian tulis gitu ya. Ya misalkan tadi di awal ini luas segitiga, misalkan nih di sini kalian tulisnya luas doang nih, tapi pakai huruf kecil gitu ya, luas. Kalian nanti seterusnya sampai panjangnya program itu, kalian masih ingat, oh tadi saya luas doang nih, gitu. Jadi nggak ada tambah-tambahan, nggak ada embel-embel tambahan. Gitu. Jadi apa? Mempermudah kalian menuliskan sebuah variabel. Gitu. Jadi sarannya pakai huruf kecil aja semua, nggak usah yang gabungan huruf besar dan huruf kecil. Itu lebih mempersulit lah, gitu ya. Saya juga pun memang kombinasinya pakai huruf kecil aja semua. Jadi lebih gampang mengingat, gitu ya. Karena kalau udah pakai huruf besar, ya sulit juga kalian ingatnya. Ini tadi L-nya pakai huruf besar nggak ya awalnya, gitu. Gitu ya. Terus di sini variabel tidak boleh dispasi, gitu ya, tidak boleh dispasi. Jadi ada tanda penghubung. Jadi kalau kalian mau spasi ya error. Tapi kalau kalian ada mau penghubungnya pakai tanda underscore. Gitu. Ini garis bawah ya, yang garis bawah. Boleh kalau mau strip juga boleh, tapi biasanya tanda strip apa? Itu dibacanya pengurangan, gitu ya. Jadi harus dipahami juga tanda-tanda di CPP. Terus di sini variabel ini tidak boleh diawali dengan angka, gitu. Jadi nggak ada variabel diawali dengan angka, itu pasti nanti error. Gitu. Penulisan variabel gimana Bang? Contohnya seperti ini nih. Di sini ada contoh, example. Jadi di sini ada integer 70. Di sini ada integer 07. Kira-kira yang benar yang mana? Halo? Kira-kira yang benar yang mana? Yang kiri atau yang kanan yang benar? Jadi udah saya singgung tadi dia penjelasan variabel. Halo. Kira-kira yang benar yang mana? Yang kanan kah atau yang kiri? Ini 07 Bang. 07 berarti yang benar yang kanan kan? Nah, benar ya. Thank you ya. Bungka tadi ya. Oke. Jadi yang benar itu yang kanan gitu, yang ini gitu ya. Yang salah itu yang ini gitu. Kenapa Bang? Karena tadi kan kita kembali ke awal. Kita kembali ke penjelasan variabel tadi. Kalau variabel itu tidak boleh diawali dengan angka gitu. Itu ya. Jadi ini salah karena udah diawali angka. Terus yang kanan itu diawalinya dengan huruf. Begitupun juga yang bawah nih. Yang salah pasti yang mana? Yang kiri Bang. Iya. Karena di sini nggak ada tanda penghubung. Langsung spasi ya salah kebacanya. Jadi harus digabung. Kalau memang mau ada tanda penghubungnya pakai underscore atau garis bawah. Gitu ya. Jadi yang salah yang kiri, yang benar yang kanan. Itu. Mungkin itu contohnya. Nah, di sini penjelasannya sama kayak analogi Google Form gitu ya. Form presensi biasanya. Oke. Nah, di sini ada operator. Jadi di sini tadi inilah prosesnya. Jadi prosesnya itu adalah rumus biasanya. Entah rumus bangun datar, bangun ruang, atau rumus apa namanya yang lain. Intinya yang berbau dengan rumus itu namanya proses. Gitu. Jadi di sini ada operator. Nanti operator ada di sebaliknya. Nah, di sini ada operator ya. Yang tadi saya bilang ini ada bahasa Indonesianya. Jadi di sini ada tiga gitu ya. Di sini ada aritmetika, perbandingan sama logika. Jadi aritmetika ini yang biasa kalian pakai lah. Plus, terus kali ini pakai bintang, terus minus itu pakai strip, kalau pembagian itu garis miring. Nah, ini artinya bukan persen, tapi modulo. Ini teman-teman catat ya. Ini artinya modulo atau sisa hasil bagi. Perbedaan yang garis miring ini sama modulo apa, Bang? Kalau garis bagi, garis bagi ini, itu artinya ya cuma pembagi doang, misalkan 8 bagi 2, ya berapa? Misalkan 8 bagi 2, 4. Gitu. Nggak peduli dia hasil baginya, nggak peduli dia sisa hasil baginya.
Tapi kalau modulo dia penting, dia peduli tentang hasil baginya. Misalkan 8/2 gitu ya. Nah, nanti hasilnya itu bukan 4, tapi 0. Kenapa? Ini sisa hasil baginya. Gitu. Jadi yang pembagian biasa ini penting, pedulinya hasilnya, tapi yang modulo ini pedulinya dengan sisa hasil baginya, gitu ya. Kebalikannya gitu. Jadi kalau pembagian ini cuma misalkan nih 8/2 kan 4, sisanya pasti 0 kan? Benar nggak? Karena memang bisa dibagi gitu. Nah, sisa hasil bagi ini, 0-nya ini masuk kemana? Yang ke modulo tadi ini. Gitu. Jadi modulo itu pentingnya hasil baginya, sisa hasil bagi. Kalau pembagian atau garis miring ini adalah hasil baginya gitu, bukan sisanya. Gitu ya. Ini artinya modulo, tulisannya mod. Tulisannya mod. Mod atau kalau ininya modulo. Gitu ya, modulo. Itu bukan persen ya. Memang ini tandanya ke persen, tapi bukan artinya itu per 100, bukan. Gitu ya. Di sini ada perbandingan. Nah, perbandingan ini artinya ya membandingkan salah satu angka atau dengan angka lain. Jadi di sini ada sama dengan, terus di sini ada apa namanya? Tanda seru sama dengan, artinya tidak memenuhi gitu ya. Terus lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Terus ini ada tanda dan gitu ya. Ini perbandingan dulu deh, yang perbandingan itu ya. Jadi membandingkan salah satu angka dengan angka lain. Kayak misalkan 5 ini lebih dari sama dengan 10 enggak? Nah, itu jadi membanding-bandingkan gitu ya. Terus ada logika. Logika ini artinya ya kalian apa namanya? Ada 2 pernyataan di mana pernyataan ini harus diambil, misalkan salah satunya kah atau dua-duanya kah. Jadi kayak kalian harus mempertimbangkan lah. Jadi harus menggunakan logika. Makanya di sini ada dan, terus ada atau, terus ini ada tidak juga. Gitu. Jadi biasanya kalau logika sih 2 ini gitu ya. Ini bacanya bukan dan tapi dan doang gitu ya. Di sini atau gitu ya. Yang garis tegak 2 kali ini ya. Gitu. Jadi ini yang namanya operator logika. Oke, itu mungkin terkait dengan operator. Oke, mungkin lanjut ya. Nah, di sini ya ini pencetakannya atau outputan dari prosesnya gitu. Ini tadi udah disinggung ya. Nah, mungkin sampai sini terkait dasarnya dulu deh. Sampai sini ada yang tanyain nggak? Kalau atau mungkin di aspraknya masih belum kurang jelas, ya boleh tanya aja, silakan. Oke, nggak ada ya. Berarti paham semua, berarti mantap lah, keren lah, gitu ya. Oke, lanjut lagi. Kita ke percabangan. Nah, percabangan ini di sini ada turunan-turunannya. Kalau misalkan kayak kita belajar apa turunan gitu ya. Ini turunan pertama, satu. Ya ini turunan pertama, ini turunan kedua gitu ya. Jadi if ini turunannya apa Bang? Ya ini if else. Turunannya apa lagi? If else if. Nanti ada lagi nih turunan ketiga itu namanya if else if else if else gitu. Jadi ada banyaklah turunan-turunannya. Tapi biasanya yang dipakai cuma sampai turunan kedua gitu ya. Jadi turunan pertama sama kedua sama turunan paling awalnya gitu ya. Jadi ada 3 lah percabangan. Nah, di sini switchcase nggak ada turunan-turunan, cuma satu gini doang. Top gitu ya. Oke. Mungkin gitu untuk percabangan simpel awalnya. Lanjut di sini ada percabangan if. Nah, percabangan if ini oke, yang lanjut lagi. Nah, di sini ada percabangan if. Percabangan if ini simpelnya, if ini artinya jika gitu ya. Jadi ada suatu syarat, ada yang ketika kita memenuhi, ada yang tidak. Tapi di sini if ini, kalau kalian mengikuti syaratnya,
itu nanti akan menampilkan keluaran yang kita outputkan atau yang kita input, kita tuliskan gitu atau kita ketikkan di situ. Tapi kalau kita tidak memenuhi, ya nggak akan nampil apa-apa. Jadi langsung stop gitu programnya. Contohnya nih, di program selanjutnya. Nah, di sini ada if nih, simple dari contoh dari if. Jadi misalkan kita punya nilai, misalkan nilai dari siapa? Nilai dari si Safina misalkan. Nilai dari Safina ini misalkan suruh nih, Safina ini mau masukin nilainya. Misalkan nilainya 100 lah, misalkan. Di sini nilainya 100. Jadi nanti di sini diproses, prosesnya pakai syarat. Kalau syaratnya itu nilai dia itu harus lebih dari 90, nanti dia akan mendapatkan atau ucapan kamu hebat gitu. Jadi Safina ini nanti misalkan nilainya 100 tadi. Ya nilainya 100. Ya nanti dapat dia nih ucapan mungkin dari siapanya kah atau siapalah gitu ya. Tulisannya kamu hebat. Tapi kalau dia nilainya misalkan nilainya amit-amit gitu ya 50 gitu ya. Nilainya 50 gitu. 50. Berarti kan ini syarat apanya? Syarat utamanya apa? Nilainya lebih dari 90. Memenuhi nggak? Enggak kan? Kalau nggak memenuhi apa? Nggak ada hasil apa-apa. Langsung stop programnya. Gitu. Itu artinya dari percabangan if. Tapi kalau if else ya tolakan dari if. Kalau misalkan kita memenuhi syarat, ya keluar sesuai dengan apa yang kita ketikkan. Tapi kalau if else, ketika kita keluar kita tidak memenuhi, itu pun juga keluar gitu, sesuai dengan yang kita inputkan juga. Contohnya di sini. Misalkan di sini nilainya 90 tadi, contohnya si Safina. Kalau nilainya dia 90, dapat nih ucapan dia kamu hebat gitu. Tapi kalau dia tadi nilainya 50, ini nanti bukan stop, tapi ada keterangan lagi, yaitu belajar lagi. Gitu ya. Jadi perbedaan dari if sama if else yaitu kurang lebih kalau dia memenuhi, dia juga dapat ucapan. Jadi sama-sama dapat ucapan lah. Gitu, mudah memenuhi atau tidaknya. Simpelnya gitu ya, if else. Nah, kalau if else if ya percabangan dari if else itu tadi. Jadi di sini contohnya, kalau if else if ini sama nih. Artinya sama-sama mengeluarkan juga walaupun tidak memenuhi atau memenuhi. Nah, jadi di sini ada if nilainya 90. Contohnya tadi Safina nilainya 100 gitu ya. Jadi apa namanya? Di sini si out-nya ini kamu hebat dapat atau ucapannya kamu hebat gitu ya. Kalau misalkan dia nilainya 85, jadi dapatnya apa? Lumayan kamu gitu ya. Terus di sini kalau tidak memenuhi syarat semua atau bertolakan lah. Simpelnya itu artinya mendapat ucapan belajar lagi. Nah, perbedaannya apa, Bang? Dengan if else. Kalau perbedaan if else ini ya syaratnya cuma satu gitu. Syaratnya cuma satu doang. Ya udah tok gini doang. Nah, kalau kalian mau membuat syarat kedua, syarat ketiga sampai sebanyak syarat apa yang kalian minta ya, itu jangan lupa tambahin else if gitu ya. Else if gitu ya. Jadi kalau kalian mau buat syarat kedua, syarat ketiga dan seterusnya, itu jangan lupa pakai else if. Jadi perbedaan if else if dengan if else doang, itu if else itu syaratnya cuma satu aja. Tapi kalau if else if ini syaratnya banyak. Bisa kalian mau nambahin sekreatif kalian mungkin, sekreatif mungkin ya gitu ya. Sekreatif kalian gitu gimana. Nah, terus di sini ada else. Else ini coba belajar lagi gitu ya. Jadi bertolakan lah dari syarat-syarat yang udah kalian tentuin. Itu mungkin singkatnya dari if else if ya. Mungkin lanjut lagi. Nah, di sini ada namanya switch case. Switch case ini kayak layaknya pilihan ganda. Jadi misalkan kalian milih A, nanti kalian dapat apa, kalian B ini dapat apa. Misalkan nih kita punya tiga pilihan gitu ya. Kalau misalkan saya pilih satu gitu ya, pilih nomor satu itu saya keluarnya Januari, kayak milih bulan lah. Kalau kalian milih dua, apa namanya? Kalau milih dua apa? Februari, 3 Maret gitu. Kalau kalian nggak memilih ya nanti keluarnya ada lagi. Sama kayak halnya if else tadi gitu. Jadi ada tolakannya juga. Contohnya seperti ini. Jadi misalkan di sini ada apa? Ada integer bulan. Misalkan di sini bulan. Kebetulan di sini misalkan bulan lahirnya gitu.
Misalkan saya tunjuk nih, Adinda Priscasari. Lahir bulan apa? Adinda Priscasari. Lahirnya bulan apa? Halo, halo, halo. Ini masuk nggak suara saya? Atau memang nggak ya? Coba Adinda Priscasari. Lahir bulan apa? Halo, 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 halo. Gimana nih? Ini suara saya masuk atau enggak ya? Masuk, Bang. Masuk? Izin menjawab, Bang. Oh, ya, silakan. Bulan Oktober, bulan 10. Oke, 10 ya. Oke, thank you. Oke, saya keep dulu di sini 10. Oke, misalkan 10. Berarti nanti di sini kita masukin apa? 10 gitu ya. Nah, berarti di sini kira-kira ada nggak 10? Nggak ada kan? Karena case-nya di sini cuma apa? Kita dikasih pilihan itu cuma hanya satu doang, cuma angka 1. Sedangkan kita mau pilihannya itu 10. Jadi alhasil ketika kita tidak memenuhi syaratnya atau tidak ada pilihan yang kita mau, itu nanti larinya ke mana? Ke default, yang artinya itu kembali ke awal gitu. Jadi nggak ada pilihan lah, artinya tidak ditemukan gitu. Karena di sini kita menyesuaikan di sini case, di sini tergantung case-nya gitu. Nah, saya mau ngasih tahu nih, kalau case itu case itu kalau case-nya dalam bentuk angka, dia nggak pakai tanda kutip. Sedangkan kalau dia bentuk huruf, itu dia pakai kutip gitu ya. Gitu. Jadi dibedakan kalau yang angka dengan huruf gitu ya. Nah, lanjut lagi di sini. Kalau misalkan ini artinya break ini apa, Bang? Break itu kayak kalian nama doi kalian break gitu. Artinya kan stop gitu ya. Nah, kalau kalian menghilangkan break ini ya, kalian menghilangkan break ini atau menghapus break ini, otomatis ketika saya nanti memasukkan atau menginputkan scene-nya ini bulannya ini 1, otomatis nanti jawaban saya 2. Kenapa? Karena di sini di stop. Jawaban saya apa? Januari dan tidak ditemukan. Karena di sini case 1 dengan default itu deketan gitu ya. Deketan. Ketika saya tidak menginputkan break ini atau kalian tidak menginputkan break ini, otomatis nanti jawaban saya atau jawaban kalian itu 2. Januari dan tidak ditemukan. Gitu ya. Jadi fungsi dari break ini adalah menahan atau men-stop supaya tidak jawaban lain itu masuk juga ke jawaban yang kita inputkan gitu ke sini gitu. Harusnya kita milih 1, tapi keluarannya masa case 1 dengan default gitu. Jadi makanya ada fungsi dari break ini gitu ya. Jadi itu artinya fungsi break. Ini salah nih, ini tipu ini mungkin ya. Artinya switch case gitu. Artinya switch. Kita memilih, kita mengganti case-case-nya lah. Jadi ada beberapa case yang kita harus pilih. Ketika kita tidak memilih case, tidak ada pilihan atau tidak ada yang sesuai dengan case yang diberikan, itu nanti larinya ke default. Gitu ya. Mungkin itu. Jadi maksudnya break dan lain-lainnya gitu ya. Mungkin itu switch case. Nah, ini waktunya latihan. Kita latihannya pakai ini aja ya. Apa namanya? Ini saya keep dulu. Ya, saya keep dulu. Ya, di sini nanti saya kirim aja PPT-nya. Ini nanti ada apa namanya beberapa soal dari level medium, dari level sulit, medium sampai yang termudah gitu ya. Tapi rata-rata ini sih mudah semua ya. Ini cuma logo atau slogan doang ini kalau ini hard itu padahal sebenarnya mudah kok. Gitu ya. Mungkin sampai sini ada yang tanya nggak terkait materi? Pas nih. 9.30 ntar kita 30 menit latihan aja lah. Jadi pas lah jam 10. Kira-kira ada yang tanyain nggak?
mungkin bagi kalian nih yang pertama kali awam kan gitu ya, awam nih, awam banget tentang hal-hal kayak ginian. Kalian kan belajarnya kayak sains gitu kan. Nah, jadi kayak gitu. Oke. Ada yang tanyain nggak sampai sini? Ya ada ya. Kalau ada yang tanyain aja, langsung di chat boleh, kalau mau resen boleh, bebas. Gitu. Kan itu ya materi kita. Mungkin langsung ke soal aja. Soal UTS gitu ya. UTS tahun lalu kebetulan ini punya dosen fisika gitu ya. Mungkin ini kayaknya dosen saya juga gitu dulu. Oke, lanjut. Lanjut di sini ada program nih. Kita buat ke 100 ya. Nah, ini ya. Jadi di sini ada diminta nih, program tersebut akan menghasilkan output apa gitu ya. Di sini ada include, ini tidak usah dilihat lah dulu ya. Kita fokus aja ke sini gitu ya, langsung gitu ya. Jadi kita fokus ke sini. Kita langsung fokus ke sini gitu ya. Ini apa ini? Bentar ya. Bentar ya. Ini gimana nih? Ada ya. Aduh kok gini. Oke, mungkin saya coba ini dulu ya. Saya pindahin ke bisa nggak ya? Nggak bisa ya, adalah pakai notate aja ya. Biar ini. Ya, jadi kita fokusnya ke sini ya. Ke Bentar ya. Oke lah, bisa. Oke, sorry. Oke, di sini lanjut. Oke, ya di sini kan ada float. Float ini artinya apa? Bilangan desimal gitu ya. Bilangan desimal. Jadi di sini ini mana nih? Apa sih? Bentar ya. Sorry. Oh, sininya ya. Ya, oke. Ya, jadi di sini ada diminta menghasilkan output apa gitu. Di sini kan kita langsung kebayang nih. Kalau misalkan kita udah disajiin bahwa X-nya ini adalah apa? X-nya itu adalah 0,5. 0,5 udah ada nih. Terus di sini ada 2 gitu ya. Kalau mungkin kita programin gitu ya. Mungkin kita programin aja ya. Kita Windows kiri, terus kita dev cpp sebelah kanan gitu ya. Nah, kan di sini ya gitu ya. Oke, kita coba codingin aja. Ini saya ngambil beberapa aja. Oke, misalkan di sini kita tulis apa? Include IOStream gitu ya. Terus using namespace std. Nah, di sini ada integer main. Oke, kita tulis lagi float x sama dengan 0,5. Oh ya, kalau koma di CPP itu jangan pakai koma kayak gitu, karena nanti bacanya kalau kita koma nih, artinya dibaca sama program itu atau dibaca dengan sistem itu artinya ada 2 bilangan, 0 dan 5. Sedangkan kalau kita pakai titik itu artinya 0,5. Jadi harus dibedain koma dengan titik. Karena kalau koma itu kebacanya 2 bilangan atau lebih, kalau titik itu kebacanya 1, gitu ya. Terus ini titik koma, terus integer y sama dengan 2 gitu ya. Titik koma, terus ini x atau di sini x sama dengan x bintang y sama dengan y per x gitu ya. Terus di sini cout
X tambah Y, gitu ya. Ini X tambah Y. Oke. Oke, cara bacanya gimana, Bang? Gitu ya. Cara bacanya gimana, Bang? Di sini ada X. Ya, kalian kayak permisalan lah. Di sini kalian ada X. X-nya ini 0,5. Di sini ada Y-nya sama dengan 2. Kalau kita pakai sistem matematika gimana? Apa? Substitusi lah gitu ya. Kita menginputkan sesuai dengan X-nya berapa, Y-nya berapa gitu ya. Substitusi gitu ya. Berarti di sini apa? Jadi apa? Kalau kita buat komentar ya, berarti 0,5 dikali dengan berapa? 2. 0,5 kali 2 berapa? 0,5 kali 2 berapa? 1 gitu ya. Benar nggak? 1 bukan? Atau salah? 1 kan? Karena 0,5-nya kan 5/10. Benar nggak sih? Ya 5/10. 2 coret dengan 10, 5. 5 bagi 5, 1 gitu ya. Begitu juga yang Y. Y ini gimana, Bang? Ya udah, tinggal masukin aja. Di sini 2. Berarti 2 dibagi dengan 5 gitu ya. Berarti artinya apa? Berapa 2 bagi 5? Ada yang tahu? 2 bagi 5? Halo. 2 bagi 5 berapa? Enggak 0,5, Bang. 0,5 gitu ya. Oke, thank you. Oke, 0,5. 0,5 gitu ya. Jadi gimana, Bang? Ini udah nih, kita udah dapetin nih hasil dari X-nya dengan Y-nya gitu ya. Udah dapat nih hasil dari ini juga. Setelah itu gimana, Bang? Ya udah kita inputin, kita keluarkan out gitu ya. Kita keluarkan apa hasilnya? Hasil dari apa, Bang? X tambah Y. X tambah Y berapa? 1. Berapa sih? Benar ya, harusnya ini ya. Ya, benar. Jadi ini salah berarti. Ya. Jadi di sini 0,5 ini 0,5 kali 2 benar nggak? 1. Ya, iya 1. Ya, harusnya 1. Terus di sini dengan tambah 0,5 gitu ya. Berarti berapa? 1 ditambah 0,5 berarti berapa? 1,5. Jadi harusnya jawabannya adalah 1,5. Gitu ya. Jadi 1,5 apa namanya? Hasilnya gitu dari X tambah Y. Ya udah X tambah Y ini. Itu 1 ditambah 0,5. Itu mungkin kalau kita coba run gitu ya. Benar ya? Harusnya sih benar ya. Coba F11. Mungkin kalau shortcut di kalian kalau compile doang itu F12, kalau compile dan run itu F11 dan langsung F11 gitu ya. Tapi di sini harus di save dulu gitu ya. Proyekan 6. Harusnya sih ya ini benar nggak ini? Ya, oh 3 ya. Sorry itu 3. Mungkin kebacanya gini ya. Oh ya dikali ya. Ya ini paling tinggal hitungan sistematisnya ya. Tapi kalau secara kita matematikanya ya apa namanya? Tinggal di substitusin ya. Mungkin ini dimasukin juga jadi 0,5 terus juga di sini 2. Tapi kalau kalian programming biasanya langsung ya karena di sini harusnya apa namanya? Langsung. Biasanya di sini inputnya di sini juga gitu ya. Jadi ini jawabannya 3. Sorry. Ini jawabannya 3 gitu ya. Tapi kalau untuk cara bacanya ya kurang lebih seperti itu. Karena ini mungkin programnya ya. Kalau dibaca secara matematika kita ya kurang lebih gitu ya. Kita substitusiin gitu. Dari sini ke sini, dari Y ini ke sini gitu ya. Harusnya seperti itu. Oke. Mungkin itu kayak salah ya. Oke, lanjut lagi kita ke 75 ya. Ya, di sini ada apa? Ada diminta jalankan dan inputan yang dimasukkan adalah 7.500. Berarti di sini berapa nih? 7.500. Di sini mungkin kalau ini nih. Bentar ya, coba saya. Bentar ya. Nah, gini aja deh. Oke.
Di sini jika program tersebut dijalankan, gitu ya. Oke. Sorry. Betul, apa sih? Ya, oke, tunggu ya. Bentar ya. Feel. Inside. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Oke, kita lanjut dulu ya. Mungkin saya pakai notate aja gitu ya. Ntar saya save kalau mungkin bisa. Tapi kan ini di ini ya. Jadi di sini ada 7.500. Ya, ada di sini ada 7.500. Di sini kita minta apa? Program tersebut dijalankan dan inputan yang dimasukkan adalah 7.500. Jadi inputannya itu maksudnya yang mana, Bang? Yang ini. Ini inputan, cin. Tadi kan saya bilang kalau inputan itu in gitu. Ingat aja. Cin, in gitu ya. Jadi di sini nanti kita inputin berapa? 7.500. Ya udah tinggal kalian hitung aja 7.500 ditambah 7.500 ya ditambah 7.500 dikali dengan 0,1 gitu. Ya udah, kan ini perkalian dulu ya, perkalian dulu yang didahulukan. Ya udah tinggal diapain? Ya udah tinggal dihitung-hitung aja. Tapi kan biasanya kalau program langsung nih, langsung kan gitu. Jadi nanti coba kalian coba teman-teman cek lagi ya. Jadi teman-teman cek lagi jawabannya itu adalah apa? 8.250. Nanti dicek lagi aja gitu. 7.500 ditambah 7.500 dikali 0,1. Benar nggak 8.250? Benar gitu ya. Jadi kayak gitu bacanya. Jadi kalau misalnya di sini diminta inputan, jadi teman-teman langsung connect. Berarti apa? Cin. Jadi di sini yang kita inputin. Apa yang kita inputin? Nilai RP. Berarti nilai RP di sini berapa? 7.500. Nilai RP di sini 7.500 dikali 0,1. Gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Mungkin tinggal hanya menginputkan, kayak kalian mensubstitusikan lah dari X ke persamaan gitu ya. Jadi kayak gitu. Ini ada persamaan nih panjang. Nah, kalian inputin nih, substitusin ke persamaannya. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Nanti ini ketemu 8.250. Nanti coba kalian cari sendiri ya. Gitu ya. Sama. Nah, di sini berikut bukan merupakan header gitu ya. Berikut bukan merupakan header gitu ya. Nah, di sini kalau di apa namanya? Di sini header, kalian cek-cek aja di ini di Google gitu ya. Di Google itu kalian tulis aja header CPP gitu. Kurangnya CPP gitu ya. Nah, di sini ada banyak nih, di khususnya biasanya di Agus Suratna ini ada nih ya. Nah, di sini ada nih. Jadi ada bermacam-macam apa namanya? Header gitu. Bukan hanya kita taunya include doang, tapi banyak. Jadi biasanya kalau di CPP itu ada iostream.h, stdio.h, conio.h, math.h. Biasanya kalau math ini untuk matematika gitu, kayak misalkan nyari bilangan matriks dan segala macam gitu. Terus di sini ada stdlib, terus ada lain nggak? Ada string.h, iomatnib. Jadi di sini ada 7. Tapi biasanya nanti ada pengecoh-pengecohnya, misalnya kayak tipe doang, sering doang. Jadi harus diperhatikan. Jadi di sini apa? Status.h. Karena di sini kan ada nih ios.stream. Mungkin kalau kita buat ininya gitu ya. Ini kan. Jadi apa nih? stdlib ada nggak? Ada gitu ya. Benar berarti. Iostream pasti ada dong. Kan kita sering pakai gitu ya. Ini kenapa .h gitu ya? Ya, biasanya pakai ada gitu ya. Terus conio. Ada nggak Bang tadi Konio? Ada, mana nih tadi? Nah ini di 3. Terus Unis STD ada nggak Bang? Ada nggak? Biasanya nggak ada ya, nggak terlalu ada di sini ya. Gitu ya. Biasanya kalau kalian cari itu di ini, di library C++.
gitu ya. Sebagai pembuktian tadi gitu ya. Kalau memang ada gitu. Biasanya ada sih, bentar ya. Bagaimana? Ya nyambung ya. Ya. Jadi harus di cross check lagi aja gitu. Jadi di cross check lagi gitu. Jadi sini ada yang benar yang mana status.h. Biasanya nggak ada status.h gitu ya. Ini sinyal unik banget. Ya kayak gitu ya. Jadi di search aja gitu sendiri sama teman-teman ya. Nah, di sini lanjut. Nah, ini mungkin yang jadi di sini apa? Sebuah masalah yang lebih besar dan kompleks dipecahkan menjadi bagian kecil, yaitu artinya dikomposisi. Ini lebih ke arah apa namanya? Teori gitu ya. Mungkin yang teori-teori itu saya mungkin kurang bisa bantu ya buat teman-teman karena itu memang secara hafalan ya. Teman-teman ingatnya itu gimana itu harus dari teman-teman sendirilah untuk mengingatnya gitu ya. Khususnya gitu ya. Jadi ini lebih ke arah teori, jadi harus dibaca lagi gitu ya. Ini belum refresh gitu ya. Nanti coba kalian teman-teman cari lagi. Oke, lanjut. Di sini ada apa nih? Mampu menjalankan beberapa proses atau beberapa program dalam satu waktu. Mungkin kalau teman-teman udah pernah juga nih, kayak membuka apa namanya? Bisa mana nih? Ini gitu ya. Mungkin kalau kalian teman-teman udah pernah buat buka program layar split gitu ya. Jadi di sini nanti ada YouTube, di sini ada GCR gitu ya misalkan. Kalian sambil buka GCR sambil nonton YouTube gitu. Nah, itu artinya apa? Ya ini nih, menjalankan beberapa program proses gitu ya dalam satu waktu. Ya ini kayak kalian buka split gitu ya, layar split. Itu namanya multitasking. Jadi kayak bisa apa namanya? Bisa membuka program dalam satu waktu. Kalau multiplayer ya kalian ini mah main gitu ya, turnamen atau segala macam. Terus ini ada multicore, itu sistem operasi pada komputer atau laptop. Jadi ada beberapa core-core. Mungkin kalau kalian kayak ngelihat ada di laptop teman-teman gitu ya, kayak ada iCore gitu, itu namanya prosesor gitu ya. Jadi di sini prosesor. Di sini multi use artinya banyak guna gitu ya. Ini multi platform, ini enggak, karena ini bukan platform, ini lebih ke arah sistemnya gitu ya. Jadi itu jawabannya adalah multitasking gitu ya. Mungkin kita lanjut. Ini masih ada 3. Mungkin saya ngambil hanya sampai ke 10 slide ya. Ke 10. Jadi nanti teman-teman explore sendiri aja. Nanti saya kirimin kok PDF-nya. Oke, lanjut lagi. Nah, di sini oh ya mungkin yang teori-teori teman-teman bisa cari sendiri karena kalau teori itu lebih ke arah teman lain cari gitu ya. Mungkin saya skip aja gitu ya. Nah, di sini misalkan di sini ada menghasilkan sorry ya. Oke, di sini menghasilkan output gitu. Menghasilkan output apa gitu. Misalkan kita udah dikasih tahu nih umurnya ini atau permisalan umurnya ini atau hasil dari umurnya ini adalah 14. Nah, berarti kita convert ke sini nih. Umur 14 ini masuk ke mana kira-kira? Kalau di sini 14, kira-kira masuk yang mana? Di sini kurang dari 18, kurang dari 10, kurang dari yang nggak ada nih. Kira-kira masuk yang mana, teman-teman? Ada yang tahu nggak? Nggak ada ya? Remaja. Remaja. Iya, kok remaja? Benar nggak sih? Iya, remaja gitu ya, benar ya. Jadi, maksudnya kok bisa masuk ke remaja itu gimana, Bang? Jadi di sini kan paling atasnya nih. Ini mungkin kalau kalian udah umurnya lebih dari kurang dari 10, itu masuknya ke sini. Jadi dipatoknya itu 1 sampai 10 atau 10 kurangnya gitu ya.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 dan segala macamnya sampai minus bahkan pun itu masuk biasanya minus mah nggak ada kalau anak-anak umur gitu ya. Mungkin 1 tahun, 2 tahun sampai 10 tahun gitu ya. Itu anak-anak gitu. Tapi kalau di sini ini kan pengecualian dari yang ini kan. Jadi else-nya dari ini misalkan kalau nggak ada ini ya udah masuknya ke sini ke remaja gitu. Karena ini masih satu kesatuan nih sampai sini gitu ya. Kalau kita nggak memenuhi umur dari 10 ini, kurang dari 10 ini masuknya ke sini. Tapi kalau kalian sudah apa namanya, udah nggak sesuai di sini misalkan berapa, berarti bukan usia anak ataupun remaja. Jadi misalkan lebih dari 20 lah gitu ya. Masuknya ke sini gitu, bukan ke sini lagi ataupun ke sini. Karena ini batasnya ini cuma sampai sini. Karena else ini udah pengecualian dari mana? Keseluruhan ini gitu. Makanya di sini jawabannya adalah remaja gitu ya. Jadi di sini masuknya ke remaja. Makanya di sini masuk remaja. Oke, thank you yang udah jawab ya tadi ya. Oke, lanjut lagi. Nah, ini lebih ke arah percabangan ya. Nah, jadi di sini percabangan karena misalkan di sini apa nih? Kira-kira yang itu yang mana? Nah, mungkin buat teman-teman nih ya, untuk percabangan sendiri itu ada tanda-tandanya kayak operator. Nah, operator yang benar itu sama dengannya cuma sekali doang, 2 kali doang. Nggak ada yang sekali, jadi itu udah salah. Berarti kan otomatis yang choice A, choice B itu udah salah, sama choice C, jelas dong. Karena di sini sama dengannya cuma 1, harusnya sama dengan itu ada 2. Gitu. Nah, nanti kita udah pasti mengeliminasi 3 jawaban ini A dan B, A, B, C, A, B, C gitu ya. Sisa D dan E. Nah, kalau E udah pasti nggak mungkin lah. Masa nggak ada jawaban yang benar? Pasti jawabannya adalah D gitu ya. Simpelnya gitu aja. Jadi ada nilai sama dengan, umur kurang dari sama dengan. Ini gitu simpel. Jadi kan mudah ya. Jadi harus dipahami lah operator-operator. Gitu. Jadi operator ini nanti kalau sama dengan dipakai, tapi bukan di percabangan. Tapi nanti kalian setelah perulangan itu nanti belajar subprogram. Gitu. Nanti masukannya ini, misalkan di sini kosong ya integernya. Nanti di sini bisa dimasukin gitu. Pakai integer lain atau void atau yang lain. Gitu. Jadi di dalam integer ada integer lagi. Gitu. Jadi kalian belajar habis ini. Biasanya habis perulangan, subprogram dapat. Gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini apa namanya? Mungkin kita skip dulu aja ya. Ini nggak terlalu gitu ya. Ini sebenarnya sama. Jadi kalau ini kan tinggal mensubstitusiin ya. Jadi misalkan 5, kalau A++ ini artinya apa? Tetap 5 gitu. Terus di sini kalau A doang, apa ini? Nggak terlalu ini ya. Ini kalau ini kita skip aja dulu deh. Karena ini nggak terlalu sini. Ini mungkin jarang. Nah, ini mungkin baru ada nih. Nah, kira-kira nih di sini barisan manakah yang mengubah hasil eksekusi? Gitu ya. Kenapa di sini kok baris 10 dan 12? Coba kita cek ya. Nah, di sini udah ketahuan nih. Kalau apa? Kalau di sini kan variabelnya apa aja? Di variabel nomor 10. Ada di sini kan variabel yang dibutuhin apa nih? I, X, dan Y gitu ya. Nah, sedangkan di sini ada nih X-nya sama dengan 0,1. Di sini Y sama dengan X ditambah 1. Sedangkan di sini kita nggak diketahui kan Y-nya, karena harus mencari X dan Y. Sedangkan X-nya juga nggak dapat. Tapi di sini tiba-tiba apa? Ditanya langsung I tambah 2. Kalau misalkan 3 tambah X, 3 kali X kan ada nih. 3 dikali 0,1 gitu. Berarti benar berarti baris 13. Mungkin kalau baris 14 gimana? Kita juga harus nyari apa? Nyari kok X-nya sorry. Kalau ini X-nya ada, sorry, ini X-nya ada, tapi yang nggak ada itu I-nya gitu ya. Ini I-nya yang nggak ada. Jadi di sini X gitu. Ini udah benar. Tapi kan kalau Y-nya kan harus nyari apa? Nyari X dan I-nya gitu ya. X plus I gitu ya. Nah, itu nanti
berpengaruh gitu. Jadi di sini udah salah karena ini kan yang diminta I+2, sedangkan I-nya aja nggak ada. Gitu. Jadi ini mempengaruhi gitu, mengubah hasil eksekusi. Gitu ya. Jadi makanya di sini baris 10 dan 2, 12. Gitu ya. Oke. Kita lanjut lagi. Jadi tinggal hanya substitusiin aja sih, simpelnya substitusiin aja lah. Gitu. Misalkan kalau ini nggak ada persamaan, ya udah itu berarti salah. Gitu ya, simpel ya. Kalau misalkan ada ditanya langsung chat aja ya, langsung di chat di Zoom ya. Nah, di sini nih tipe data atau yang tepat mendekati sesuai dengan untuk nomor handphone. Biasanya sih harusnya pakai integer ya. Hari ini nggak ada integer ya. Kalau untuk nomor handphone biasanya ini setahu saya pengecualian ya. Pengecualian ini biasanya kalau untuk nomor handphone biasanya pakai string, harusnya pakai integer. Gitu ya. Kalau char ini artinya karakter. Kalau float ini apa? Desimal. Kalau bool ini apa? Dua pernyataan. Kalau nggak true ya false. Terus di sini ada apa lagi? Array. Array ini nanti materi paling agak susah sih karena kita harus memasukkan beberapa volume atau ruang gitu. Ini agak susah sih array. Mungkin jujur aja ya, array ini agak susah juga. Saya juga pun agak susah lah. Gitu ya. Nah, di sini lanjut lagi. Misalkan apabila diberikan inputan nilainya 78 dan 74 gitu ya. 78 ini yang tugas 1 berarti di sini nanti 78. Di sini 74. Nah, kira-kira di sini apa nih? Jika tugas 1 ini lebih dari 70 dan lebih dari 75, berarti di sini kalau 70 aja lebih gitu ya, itu masuk dan tugas 2-nya masuk. Nah, di sini kan sama-sama bentar. Ini kok nggak bisa kegeser. Nah, gini ya. Nah, di sini kan 78 74 ya. Di sini 77. Misalkan kita di sini kita taruh 78 gitu ya. Di sini 74. Nah, di sini kan kebaca nih tugas 1 lebih dari 70. Berarti ini udah pas ini ya, sesuai. Berarti sesuai. Terus kalau lebih dari sama dengan di sini 74. Enggak lebih nih kan? Enggak memenuhi syarat gitu kan? Berarti otomatis jawabannya apa? Ini yang bawah. Kenapa, Bang? Karena di sini ada kata dan. Dan mungkin saya ngasih tahu dulu ya. Kalau dan ini yang diambil ini pernyataannya 2. Gitu, 2. Kalau nggak ini dan ini. Kalau salah satunya nggak memenuhi, ya udah langsung ke selanjutnya. Jadi kalau udah ada salah satu bertolakan, ya udah salah gitu artinya. Kalau itu dan. Tapi kalau atau itu masih bisa dimaklumi gitu. Jadi kalau dan ini agak posesif lah gitu ya. Sedangkan kalau yang atau ini artinya yang apa namanya? Kalau yang atau itu bisa dinego lah. Kalau nggak atau ini. Jadi milih gitu. Kalau salah satunya memenuhi ya udah berarti itu otomatis memenuhi gitu. Gitu ya. Jadi itu artinya dan atau. Jadi artinya di sini jawabannya apa? Anda harus mengikuti remedial. Gitu ya. Oke, ini saya safety. Saya bagiin aja ya. Oke, selanjut. Ini masih banyak. Ini kayak apa nih? Oh, ini lebih ke arah teori ya. Ini juga tinggal masukin doang. Nah, ini juga langsung nih. Ini kan mana penulisan nama variabel yang salah? Jelas dong. Kenapa yang salah ini? Karena di sini, oh ya, saya ngasih tahu lagi kalau variabel itu nggak boleh pakai simbol-simbol kayak gitu ya, simbol-simbol bintang atau kurang gitu. Karena dibacanya ini artinya perkalian gitu. Bintang itu perkalian, kalau apa strip itu pengurangan gitu ya. Nah ini kalau ini tombol shutdown ya jago lah ya temennya. Shutdown ini mematikan laptop atau komputer gitu. Terus di sini Anda dituntut. Nah ini kalau terkait apa namanya? Terkait materi-materi teori ini mungkin ini ya saya skip aja karena itu bersifat teori. Mungkin kalau yang hanya ada tahu nih mungkin bisa saya bantu lah gitu ya. Ini komputasi ini nanti coba dicari apa pengertiannya gitu ya. Dari jam 10 mungkin saya percepat sedikit ya. Ini variabel nih. Di sini kan mendefinisikan variabel.
Terus di sini memberikan nilai variabel. Berarti kan ada tipe data gitu ya. Benar nggak? Berarti butuhnya apa? 3 dan 4 jelas. Karena 3 ini mendefinisikan variabel. Maksudnya mendefinisikan variabel ini ada tipe datanya gitu. Definisi ini maksudnya ada tipe data. Sedangkan memberikan nilainya itu kemana? Ke assign ini. Kita mengumumkan bahwa ini rumusnya gitu. Gitu ya. Makanya jawabannya 3 dan 4. Oke, mungkin lanjut lagi. Nah, di sini kan nih sempat terkecoh kan. Di sini kan ada yang madhab kanan, madhab kiri atau hadap kanan, hadap kiri gitu ya. Jadi jangan sampai terkecoh gitu. Bahwasanya kalau komentar ini ya jawab hadapnya hadap kanan. Ini salah, jelas. Terus ini salah kenapa Bang? Ya ini nggak ada tanda kutip itu. Ini artinya apa kalau kayak gini? Ini see out gitu karena ada tanda kutip, bukan tanda komentar. Memang itu benar komentar tapi bukan komentar itu maksudnya. Tapi ini artinya apa? See out. Nah, ini kalau ini salahnya gimana, Bang? Salahnya ya ini bintangnya ini harusnya pindah ke depannya garis miring ini, bukan di belakangnya gitu ya. Di sampingnya, tapi di kirinya gitu ya. Nah, kalau ini, kalau tanda pagar ini itu nanti dipakai di bahasa Python gitu ya. Kalau untuk farmasi kayaknya nggak terlalu dipakai sih. Ini nanti bahasa Python gitu ya. Sekarang saya pakai gitu ya. Jadi sekedar pengetahuan aja gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang E gitu ya. Oke, mungkin lanjut lagi. 17 di input. Nah, ini kalau inputnya 17 berarti masuknya kemana nih? Ini kan memenuhi nih. Oh, enggak dong, enggak memenuhi ya. Karena di sini nggak ada sama dengan gitu kan. Kalau ada sama dengan, ya berarti bisa masuk ke true. Berarti jawabannya adalah output belum dewasa. Karena 17 di sini kan nggak ada sama dengan, kecuali kalau di sini ada lebih dari sama dengan. Nah, itu masuk 17-nya. Kalau di sini nggak ada, ya berarti nggak masuk 17-nya. Berarti salah. Berarti artinya jawabannya output belum dewasa. Itu benar ya, belum dewasa. Oke, lanjut. Ini nanggung ya. Ya mungkin saya minta waktu 10 menit ya. 5 menit lagi lah mungkin ya. Sekilas ya. Nah, di sini apa? Memasukkan data. Ya udah, memasukkan, masuk. Ya udah, in masuk. Ya udah, cin. Gitu. Simple kan? Jadi jangan mikirnya yang lain-lain gitu. Jadi harus fokus aja gitu. Nah, di sini apa nih? Simbol operator boolean. Boolean ini artinya kayak apa namanya? Kalau nggak true ya false. Sedangkan di sini nggak mungkin ini bintang ini apa? Ini operator bukan boolean tapi operator penjumlahan atau aritmetika. Ini juga kalau ini nggak ada operator gitu ini. Ini juga nggak ada add. Terus juga adanya cuma ini. Ya udah pasti jawabannya adalah yang D. Gitu. Jadi dipahamin aja. Mungkin ini pengecoh aja gitu. Padahal sebenarnya ini lebih mudah gitu ya. Jadi mungkin saya sampai 20 aja ya, sampai 20 aja mungkin kayaknya udah terlalu malam. Nah, ini juga sama. Ini teori juga ya, mungkin saya skip. Nah, ini kalau ini apa nih? Kenapa nih error? 8. Oh iya, benar-benar ya. Kalau cons ini sebenarnya dipakai untuk yang memang ada kayak misalkan cons P itu, jadi udah ada ketentuannya lah. Mungkin saya skip aja dulu. Mungkin kalau ada waktu kita coba bahas lagi ya. Nah, kalau operator boleh ini tadi nih, sama dengan gitu ya. Ini juga, nah di sini nih penulisan variabel artinya apa? Ya, huruf besar dan kecil harus diperhitungkan. Makanya saya bilang kalau variabel ini harus huruf kecil aja sarannya, nggak usah huruf besar karena kadang membingungkan gitu. Gitu ya. Di sini operator modulo. Operator modulo ini ya ini tadi saya bilang per persen. Gitu kan? Mudah ya. Nah, ini teori. Ya, teori ini juga apa namanya? Ini yang saya bilang tadi paling awal yang di CPP. Jadi paradigma program itu apa? Prosedural. Jadi dihafalin juga definisinya. Gitu ya. Nah, ini ya komputer ini pastinya ada software, perangkat lunak, perangkat keras, hardware, sama pengguna atau user. Ya, kalau perangkat lunak contohnya apa? Misalkan kayak ya mungkin speaker gitu ya, benar guys ya. Saya agak lupa ya. Terus hardware ini ya
kayak monitor dan segala macamnya gitu ya. Mungkin dicek lagi deh, saya agak lupa. Dan ini juga teori. Nah, ini sama, tinggal substitusin aja. Jadi ini A-nya berapa, B-nya berapa, masukin aja ke persamaan. Seperti kayaknya kita lah menginputkan atau persamaan gitu ya. Oke, di sini apa nih? Ini kita skip aja dulu ya, agak pusing ya. Nah, di sini elemen yang memberikan nilai. Memberikan nilai gitu ya. Artinya apa? Assign. Tadi kan udah dibilang tadi. Nah, ini sama teori juga. Terus mungkin sampai 20 aja ya. Jadi coba teman-teman yang lain maksudnya yang materi-materi di bawah ini dipelajari aja. Ini juga udah terlalu malam, mungkin ini susah juga kalau memahami udah malam-malam gini ya. Ini terakhir teori kok. Ini lebih teori nih. Misalkan di sini angka semua apa, integer gitu ya. Terus kapankah seseorang siswa mendapatkan nilai E? Secara singkat aja ya. Secara singkat berarti apa nih E? Kalau tidak memenuhi, apa misalkan nilainya berapa? Berarti nilainya harus kurang dari 40. 39 harusnya udah masuk. Nah, bener kan? Nilainya kurang dari 40. Itu kan simpel gitu. Terus lanjut lagi, elemen yang menggunakan variabel baru ya, declare. Tadi kan udah singgung juga. Terus penyeleksian. Penyeleksian di mana? Ya 5 gitu. Benar ya? Seleksi. Jadi ada syarat. Menyeleksi ini pasti ada syarat. Jadi syaratnya itu di if gitu ya. Ingat aja, if ini ada syarat. Syarat ini pasti harus ada seleksi gitu kan. Syaratnya bisa untuk seleksi. Berarti seleksinya di if gitu ya. Oke. Nah, ini kalau file installer operasi Linux ya. Linux Ubuntu, Linux Macintosh gitu banyak ya. Oke, mungkin ini ya. Mungkin cukup ya. Ini udah sampai 30. Ini yang lain teori-teori yang kayak apa namanya, kayak ya teori-teori komputer lah, komputasi gitu. Mungkin apa namanya itu dipelajari aja sama teman-teman ya, karena itu teori, sifatnya teori bukan praktek. Mungkin itu ya. Sampai sini kalau mungkin kayaknya udah ada yang nggak ditanyain ya, tidak pada ngantuk juga ya. Oke, mungkin saya stop share dulu. Oke ya. Mungkin saya